Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Pada pertemuan sebelumnya, kemarin kita sudah membahas tentang substansi genetika berupa DNA dan RNA. Dan kali ini kita masuk ke materi terakhir dari substansi genetika, yakni sintesis protein. Apa itu sintesis protein? Ya, jadi sintesis protein itu merupakan proses pembuatan protein. Dan ini proses pembuatan protein ini dia terjadinya di dalam sel. Nah, kalau kalian ingat mata pelajaran kelas 11 tentang sel, di sana di sel memiliki banyak sekali organel, dan organel yang berfungsi untuk pembuatan protein ini adalah ribosom. Ya, jadi sintesis protein itu merupakan proses pembuatan protein di mana prosesnya terjadi di ribosom. Kemudian proses pembuatan protein atau pembentukan protein ini bahan utamanya atau dia ditentukan itu oleh DNA. Nah, karena dia ditentukan DNA, biasanya hal ini dia dikenal dengan istilah ekspresi gen. Nah, menjadi pertanyaan sekarang, yang mana sih yang namanya gen? Nah, jadi kalau kalian perhatikan ini gambar yang di sebelahnya, ini merupakan gambar untayan DNA. Dan urutan segmen-segmen yang terdapat di dalam DNA ini dinamakan dengan gen. Jadi kode-kode yang terdapat di dalam DNA itu dinamakan dengan gen. Jadi bahan dasar dalam proses pembentukan protein itu adalah DNA ini sendiri. Terlebih khususnya lagi adalah bagian segmen-segmennya atau bagian kode-kode yang ada di dalam DNA atau yang dikenal dengan istilah gen. Nah, nanti kode-kode yang ada di dalam gen ini, kode-kode yang ada di dalam DNA ini atau kode genetik ini nanti akan diterjemahkan. Nah, ketika dia sudah diterjemahkan, maka nanti hasil akhirnya itu akan membentuk yang namanya asam amino. Dan kumpulan dari asam amino nanti akan membentuk sebuah protein. Jadi itu gambaran awal dari proses pembentukan protein. Jadi bahan dasarnya itu adalah DNA, di mana DNA nanti di dalamnya terdapat kode-kode genetik, dan kode-kode ini nanti akan diterjemahkan menjadi sebuah asam amino, dan kumpulan asam amino itu akan membentuk protein. Ya, itu gambaran umum proses pembentukan protein. Nah, dalam proses ekspresi gen atau dalam proses pembentukan protein tadi yang menggunakan kode-kode genetik tadi itu melalui dua tahapan. Jadi bukan DNA langsung diterjemahkan jadi asam amino, bukan. Namun di dalamnya itu ada tahapan-tahapan yang terjadi. Ada dua tahapan dalam ekspresi gen atau dalam proses pembentukan protein. Yang pertama ada namanya proses transkripsi. Nah, di sini proses transkripsi itu merupakan proses penyalinan untaian DNA menjadi mRNA. Ya, jadi sekali lagi transkripsi itu merupakan proses penyalinan untaian DNA menjadi mRNA. Karena tadi bahan utama dalam pembuatan protein itu adalah DNA. DNA-nya nanti akan ditranskripsi atau disalin menjadi mRNA. Kalau kalian masih ingat, DNA itu kan double helix. Nah, dia akan dibuat dulu menjadi single helix, tapi dalam bentuk mRNA. Dan ini proses transkripsi ini dia terjadinya di dalam inti sel atau di dalam nukleus, karena DNA itu adanya di dalam nukleus. Setelah mRNA-nya jadi atau setelah mRNA-nya terbentuk, maka mRNA ini nanti akan dibawa menuju ke ribosom untuk melalui tahapan yang kedua, yakni tahap translasi. Ya. Jadi translasi itu merupakan proses penerjemahan untaian mRNA tadi. Ya, jadi proses penerjemahan mRNA oleh tRNA untuk menjadi asam amino.
Dan ini proses translasi ini terjadinya pada ribosom. Jadi gambarannya DNA yang ada di dalam nukleus itu ditranskripsi atau disalin menjadi mRNA yang tadinya double helix menjadi single helix. Kemudian mRNA akan dibawa menuju ke ribosom. Di sana mRNA dia akan diterjemahkan oleh tRNA menjadi asam amino. Dari mana datangnya tRNA ini? tRNA itu datangnya dari sitoplasma yang ada di sekitaran sel. Jadi mRNA datang ke ribosom, tRNA pun datang ke ribosom dengan membawa terjemahannya untuk membentuk sebuah asam amino, dan kumpulan asam amino akan membentuk protein. Ya, ini gambaran juga tentang proses pembentukan protein atau sintesis protein. Ya, jadi DNA nanti akan ditranskripsi menjadi mRNA dan ini terjadi di inti sel. RNA kemudian akan dibawa menuju ke ribosom. Nah, nanti di ribosom RNA ini akan mengalami translasi. Jadi RNA akan ditranslasi atau diterjemahkan oleh siapa? Oleh tRNA untuk membentuk yang namanya asam amino, dan kumpulan asam amino akan menjadi polipeptida atau yang biasa kita kenal dengan istilah protein. Nah, ini juga merupakan gambaran yang sedikit agak panjang tentang sintesis protein. Jadi bahan dasarnya sekali lagi dari DNA. DNA di sana kan ada kode-kode genetiknya. Nah, nanti kode genetiknya ini dia akan disalin. Misalkan ini DNA. Dia akan mengalami penyalinan atau transkripsi menjadi mRNA. mRNA ini yang merah. Jadi yang warna biru ini adalah DNA. Ini untaian DNA-nya dilepas dulu, yang tadinya double helix jadi single helix. Setelah dia terlepas, misalkan ini ada kode genetik pada DNA, TAC, TAG, AGC. Nanti kode ini dia akan disalin menjadi RNA. Kalau kalian masih ingat perbedaan antara DNA dan RNA, DNA di sana dia memiliki timin, sedangkan pada RNA tidak ada timin, namun dia diganti dengan urasil. Jadi hasil transkripsi dari DNA-nya di sini dia disalin ya. Ini kode genetik DNA TAC. Jadi dia dipasangkan dengan kode genetiknya. T selalu berpasangan dengan A, timin berpasangan dengan adenin, adenin selalu berpasangan dengan timin. Tapi karena RNA tidak memiliki timin, jadi di sini kodenya diganti menjadi U. Sedangkan sitosin berpasangan dengan guanin sampai seterusnya, sampai selesai kode genetik. Sehingga dihasilkanlah dihasilkanlah hasil transkripsi berupa mRNA itu kode yang ini. AUG, AUC, UCG, UAA. Ya, jadi kode genetik yang ada pada DNA ini disalin menjadi mRNA. Yang disalin itu adalah T menjadi U. Timin menjadi urasil. Hanya itu saja yang mengalami pergantian. Nah, nanti di tahap translasi mRNA ini dia akan diterjemahkan oleh tRNA. Nah, ada ada 20 nama, kurang lebih 20 nama asam amino yang nantinya akan dibentuk pada saat translasi ini. Nanti ada tabel beberapa kode-kode asam amino. Nah, AU ini kan hasil transkripsi ya. Nah, AUG, jadi AUG ini nama asam aminonya metionin. AUC nama asam aminonya isoleucin. Kemudian UCG itu nama asam aminonya serin, dan kumpulan dari asam amino ini nanti akan membentuk yang namanya protein. Jadi berderet asam aminonya nanti di sini akan membentuk protein. Ya. Ya, jadi sekali lagi untuk proses sintesis protein itu bahan dasarnya dari DNA.
Kemudian DNA itu nanti akan disalin menjadi mRNA. Nah, proses penyalinannya itu begini. DNA terlebih dahulu yang tadinya double helix dilepaskan ikatannya jadi single helix. Kemudian bagian yang di bawah ini nanti akan dibuatkan pasangannya, dan pasangannya ini akan membentuk RNA. Kenapa nggak pakai pasangan yang di atas? Di sini masih ada timin. Dan pada RNA itu tidak ada timin melainkan urasil. Jadi dia di sana terjadi penyalinan antara timin dan urasil sehingga terbentuklah hasil transkripsi mRNA seperti kode yang di bawah ini. AUG, AUC, UCG dan UAA. Jadi itu hasil dari salinan DNA menjadi mRNA. Kemudian mRNA ini nanti akan ditranslasi menjadi asam amino. Nah, supaya kalian tidak bingung, tinggal kalian cari apa nama asam amino yang terdapat pada rantai mRNA ini. Misalkan ini, AUG itu nama asam aminonya metionin, AUC itu isoleucin, dan UCG itu adalah serin. Tapi nama asam amino ini tidak perlu kalian hafalkan. Nah, di sini ada tabel dari nama-nama asam amino. Biasanya kalau di soal-soal itu nanti akan ditampilkan tabelnya. Jadi nggak perlu dihafal kode ini apa nama asam aminonya, enggak. Misalkan tadi ada AUG. Kita cari AUG itu nama asam aminonya metionin dan seterusnya ya. Jadi di sini ada nama-nama asam amino beserta kode-kodenya. Kalau kodenya apa, nama asam aminonya apa. Dan urutan asam amino yang sudah terbentuk ini nanti akan membentuk polipeptida atau yang biasa kita kenal dengan istilah protein. Maka jadilah proteinnya. Kalau asam aminonya sudah terbentuk, proteinnya pun sudah terbentuk, ya. Oke, jadi itu proses dalam pembentukan protein yang terjadi di dalam sel, terutama terjadinya di dalam ribosom, ya. Silahkan kalian lihat lagi videonya, silahkan kalian putar kembali, silahkan kalian catat. Yang tidak kalian pahami bisa melalui Japri Ustazah untuk menanyakan hal-hal yang terkait dengan mata pelajaran kita hari ini, ya. Jadi materi kita tentang substansi genetika selesai pada materi sintesis protein ini. Insya Allah kita lanjutkan pada materi berikutnya, atau mungkin bisa jadi kita akan ulangan. Nanti kita lihat bagaimana perkembangan selanjutnya. Ustazah akan infokan pastinya, ya. Oke, sekian untuk hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Syukron, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.